Intai korban yang baru pulang dari luar negeri, biasanya incarannya adalah TKI, kemudian kedua pelaku menyiapkan mobil Toyota Avanza hitam, yang ketiga setelah menentukan calon korban, pelaku langsung bereaksi, yang keempat kemudian pelaku berpura-pura menjadi TKI yang juga baru pulang dari luar negeri, lalu pelaku mengajak ngobrol para korbannya atau salah satu korbannya, dan pelaku mengajak korban pulang ke daerah tujuan bersama dirinya, lalu korban pun tampaknya tidak curiga dan menurut saja pada pelaku. Lalu korban masuk ke dalam mobil di mana di dalamnya sudah ada 5 tersangka yang juga pura-pura menumpang mobil tersebut. Selanjutnya mobil pun melaju keluar bandara. Lalu di tengah jalan korban ditawari minuman jamu yang sudah diracik dengan obat tidur oleh tersangka. Obat bius yang dosisnya tinggi pun membuat korban langsung tidak sadarkan diri, dan saat korban tidak sadarkan diri itulah para pelaku melucuti semua barang berharga milik korban, lalu korban pun dibuang di tengah jalan di luar kota tepatnya, dan ketika sudah sadarkan diri, korban ternyata berada di rumah sakit pada keesokan harinya. Dan pemirsa, seperti yang kami sampaikan, kami sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, yaitu Kompol Azhari Kurniawan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bersedia berbagi waktu di sini berbincang bersama kami. Tadi kami sudah menampilkan informasi modus yang dilakukan oleh para pelaku ini. Apa betul modus yang dilakukan seperti itu atau mungkin ada modus lain yang dilakukan tersangka? Jadi benar bahwa sebagaimana hasil penyelidikan dan penyidikan kami, modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini adalah pertama berpura-pura menjadi tenaga kerja Indonesia juga yang baru datang dari luar negeri, yang mengincar sasarannya ini adalah para tenaga kerja Indonesia yang baru pulang juga. Setelah kemudian mengaku sebagai TKI yang baru pulang juga, memperkenalkan diri kepada calon korbannya. Selanjutnya si tersangka menawari tumpangan ke kampung halaman si para korban ini. Kemudian di tengah jalan, setelah korban bersedia atau mau untuk mengikuti para tersangka, kemudian di tengah jalan salah satu tersangka mengeluh, berpura-pura mengeluh masuk angin dan minta dibelikan obat. Nah, di tengah jalan itulah kemudian salah satu pelaku yang ada di dalam mobil membelikan obat yang sudah dicampur dengan air putih. Kemudian diantaranya diberikan ramuan tersebut kepada si korban. Setelah korban minum, kemudian selang 5 menit sampai 10 menit korban tidak sadarkan diri. Sebagaimana kasus yang kemarin kita ungkap, selama 1 kali 24 jam si korban ini tidak sadarkan diri dan menyadari dirinya menjadi korban perampokan atau pencurian dengan kekerasan ini sudah di sebuah rumah sakit di daerah Purwakarta. Ya, kemudian bagaimana akhirnya pihak kepolisian atau Polres Bandara ini berhasil mengungkap kasus ini? Apa mungkin ada laporan dari tersangka, lalu bagaimana mengusutnya? Pada kejadian terakhir kemarin, pada tanggal 26 kejadian, kemudian tanggal 27 korban sadar di rumah sakit di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya tanggal 28 Februari korban datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk membuat laporan polisi dan segera kita melakukan langkah-langkah untuk pengungkapan kasus ini karena ini merupakan kasus yang cukup menjadi atensi pimpinan kami menyangkut masalah tenaga kerja Indonesia, di mana para TKI yang sudah cukup lama bekerja di luar negeri kemudian datang ke Indonesia, ke tanah air untuk bertemu dengan keluarganya, namun di tengah jalan atau perjalanan pulang menjadi korban. Sehingga setelah kemudian kami mendapat perintah dari pimpinan untuk mengungkap kasus ini, kami segera melakukan analisa terhadap CCTV Bandara Soekarno-Hatta dan juga analisa dari kedatangan para korban dan juga para tersangka di areal Bandara Soekarno-Hatta. Dan pada tanggal 1 subuh, 1 Maret, tidak sampai 1 kali 24 jam, kami berhasil membekuk para pelakunya. Dari 6 orang yang kita identifikasi sebagai pelaku, 4 orang berhasil kita tangkap, sedangkan 2 masih kami kejar. Bagaimana kemudian bisa mengetahui identitas para tersangka ini? Apakah melalui CCTV atau bagaimana?
Pada dasarnya kami selalu bekerja sama dengan pihak Angkasa Pura dalam hal ini untuk menganalisa para pelaku-pelaku kejahatan yang sering beroperasi di wilayah terminal 1, 2, 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pada awalnya kita mendasari dari analisa CCTV itu. Kemudian dan apakah para tersangka ini juga memasukkan unsur hipnosis dalam melakukan aksinya atau justru mereka hanya mengandalkan pembicaraan? Sampai dengan saat ini hasil penyidikan kami belum menemukan adanya indikasi perilaku hipnotis. Jadi murni dengan menipu kemudian memberikan obat bius dan dibuang di hutan di daerah Purwakarta. Baik, dan sekarang saya akan mencoba untuk bertanya langsung kepada tersangka. Di sini sudah ada 4 orang tersangka, pemirsa. Yang pertama ini, ia bertugas sebagai apa? Dengan Pak siapa? Dengan inisial siapa? Pak Rusli. Oke, Pak R. Pak R, dalam aksi ini Bapak berperan sebagai apa? Saya pura-pura jadi TKI yang datang dari luar negeri. Ya, kemudian melihat korban keluar dari pintu kedatangan, lalu saya ikutin, kemudian saya ajak ngobrol untuk menanyakan tujuannya. Begitu udah tahu tujuannya, kita mau ajak pulang bareng naik mobil. Kemudian Bapak melihat ada korban ini ada rasa curiga tidak ke Bapak atau tampaknya ramah-ramah saja ke Bapak? Ramah-ramah saja. Gimana? Ramah-ramah saja. Ini yang keberapa kali Bapak melakukan aksi ini, Pak? Yang kelima. Yang keberapa? Kelima. Kelima kali. Dari 5 kali aksi ini, apakah semuanya berhasil atau justru ada yang gagal? Ada yang gagal. Ada yang gagal. Ada yang gagal, berapa banyak yang gagal? Sekali. 1 kali ya, Pak ya. Oke, ini yang pemirsa, yang pertama adalah tersangka dengan inisial R, ia bertugas pura-pura untuk menjadi TKI yang baru pulang juga ke tanah air. Selanjutnya ada tersangka yang kedua dengan inisial siapa, Mas? I. Inisial I. Dalam aksi ini, Mas berperan seperti apa? Meracik. Sebagai apa? Meracik jamu. Meracik jamu. Iya. Meracik jamunya di mana? Di warteg. Di mana? Warteg. Di warteg. Mas mendapatkan ramuan-ramuan jamu yang bisa membuat korban tidak sadarkan diri itu dari mana? Ini dari Budi Daryanto. Siapa itu Budi Daryanto? Sebelah saya. Siapa? Ini sebelah saya. Oke. Itu apakah racikan itu sebetulnya lazim digunakan atau apa sebetulnya yang dipergunakan dalam racikan yang mampu membuat korban tidak sadarkan diri? Yaitu dikasih antimo sama napasin. Kemudian Anda sempat melakukan uji coba untuk racikan tersebut mampu membuat korban tidak sadarkan diri? Pernah minum antimo, ngantuk. Ngantuk. Itu ngantuk. Kalau sampai pingsan pernah tidak seperti korban? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian Mas, nanti kami akan lanjutkan kembali pemirsa. Tapi usai jeda berikut kami masih memiliki 2 tersangka yang akan kami korek informasinya seperti apa modus yang mereka lakukan. Tapi usai jeda berikut tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam dan kami masih dengan sejumlah tersangka. Tadi kami sudah menanyakan 2 orang tersangka seperti apa modus yang mereka lakukan. Nah sekarang ada 3 tersangka terakhir, tersangka nomor 3 dengan Pak siapa? Inisial? D. Pak D. Pak D berperan sebagai apa ketika dalam menjalankan aksi? Beli obat. Beli obat ya. Oke Pak D, ini apa ada dalam menjalankan aksi ini tadi disebutkan oleh rekan Anda bahwa sudah 5 kali menjalankan aksi. Apakah dalam melakukan aksi ini selalu memiliki peran yang sama atau selalu bertukar-tukar peran Pak? Tukar. Oke bertukar peran, artinya Bapak pernah menyamar menjadi TKI begitu ya Pak ya? Ya. Pak, ketika menyamar menjadi TKI itu seperti apa? Bapak meyakinkan calon korban agar korban bisa menuruti Bapak untuk pergi bersama-sama? Iya. Bagaimana caranya? Bagaimana? Pulang bareng. Bagaimana? Pulang bareng. Pulang bareng. Iya. Cara membujuk korban agar mau pulang bareng itu seperti apa yang Bapak lakukan? Caranya apakah Bapak mempengaruhi pikirannya dengan melakukan hipnosis atau bagaimana? Tidak. Tidak. Hanya mengajak dan beramah-ramah saja. Bagaimana? Iya. Oke, beramah-ramah saja ya Pak. Lalu ketika itu Bapak membeli obat, apakah Bapak menunggu di warteg tempat teman Bapak membeli obat tersebut atau Bapak menunggu di tempat lain? Tempat lain. Di tempat lain. Pada saat di tempat lain itu Bapak ngapain? Duduk. Duduk
Duduk dalam rangka melakukan tugas apa, Pak? Nunggu. Tugas apa? Nunggu. Nunggu dalam artian apa? Apakah berjaga-jaga agar tidak ada pihak keamanan yang mencium gelagat kalian atau bagaimana? Tidak. Tidak apa? Oke, hanya menunggu hasil. Oke, dalam berpakaian bagaimana sih Pak? Bapak kan pernah menjadi calon TKI. Seperti apa pakaian yang Bapak gunakan ketika berusaha untuk menjerat korban? Biasa saja. Biasa saja, menggunakan apa? Mungkin menggunakan ransel, menggunakan jaket, bagaimana? Pakai baju biasa rapi. Baju biasa rapi, oke. Selanjutnya tersangka yang terakhir yang sebetulnya pemirsa ada 6 tersangka tapi baru 4 tersangka yang tertangkap hingga saat ini. Dengan Mas siapa inisial? Inisial J. Mas siapa? J. Mas J. Mas J berperan sebagai apa? Supir, Bu. Sebagai supir. Ketika Anda pernah juga melakukan tukar peran? Tidak pernah. Tidak pernah. Sudah berapa kali mengikuti rekan-rekan Anda? Baru 4 kali, Bu. Baru 4 kali. Kemudian bagaimana uang-uang yang Anda dapatkan dari operasi tindak kejahatan Anda ini? Bagaimana prosedur pembagiannya? Apakah beda-beda berdasar kapasitas tugasnya menjadi TKI lebih besar, dapatnya menjadi sopir lebih sedikit, meracik obat lebih sedikit atau bagaimana? Atau dibagi rata? Dibagi rata, Bu. Dibagi rata semua. Terakhir berhasil mendapatkan 10 juta ya? Saya enggak, Bu. Baru. Berapa? Anda selalu bersama dengan komplotan ini dalam menjalankan aksi atau mungkin ada rekan-rekan Anda lain juga? Ada rekan lainnya, Bu. Jadi bagaimana? Ada rekan lainnya, Bu. Supir yang lainnya ada, Bu. Sebetulnya ada berapa banyak dalam satu tim Anda melakukan aksi ini? Karena kan kalau ketika Anda melakukan aksi, Anda mungkin hanya bertiga atau berempat saja. Sebetulnya komplotan Anda ini ada berapa orang? Ada 5. Ada 5 orang. Oke, ini Anda apa yang Anda pikirkan ketika Anda menjerat korban? Apakah Anda tidak teringat dengan keluarga Anda? Kalau keluarga Anda juga menjadi korban yang sama? Tidak, Bu. Enggak ingat, Bu. Baik. Terima kasih, Mas. Dan itu pemirsa tadi perbincangan singkat kami bersama dengan 4 orang tersangka. Dan kita kembali, silakan duduk, Bapak. Dan seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, kami akan berbincang-bincang dengan sejumlah narasumber kami. Selain ada Pak Kasat Reskrim, juga ada kriminolog, selamat malam Mbak Anggi. Kemudian juga ada ahli hipnosis yaitu Mas Denny. Tapi nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Kita akan menuju ke Makassar, ada rekan kami Budi Zulkifli untuk menyimak seperti apa tanggapan warga atas tindakan kriminal yang berbau hipnosis dan juga pembiusan. Budi, silakan. Iya Tisa, benar sekali. Memang semestinya setiap orang harus berhati-hati untuk menghindari aksi-aksi kriminal yang bisa terjadi di manapun, termasuk di tempat-tempat umum seperti bandara, kemudian di pelabuhan dan juga di tempat-tempat lainnya. Malam ini kami berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan tentunya hal-hal seperti ini harus diantisipasi oleh setiap penumpang yang berangkat maupun tiba di bandara manapun itu. Malam ini saya bersama dengan salah satu penumpang, dengan Mbak Cynthia. Selamat malam, Mbak. Sinta Sundaria malam. Iya, Mbak Sinta. Mbak Sinta ini baru tiba dari Lampung, tiba di Makassar. Kita ingin mendengar komentarnya, Mbak, terkait dengan maraknya aksi kriminalitas di tempat-tempat umum, termasuk di bandara, kemudian di tempat-tempat lainnya. Sebagai penumpang, biasanya Mbak saat turun dari pesawat, itu biasa melakukan hal-hal apa saja untuk menghindari aksi-aksi kriminal yang mungkin saja bisa dilakukan oleh orang-orang yang berniat jahat? Ya biasanya sih kalau habis turun ya keluar dari bandara, itu saya langsung nyari biasa nunggu jemputan. Cuma kadang kalau nggak ada yang jemput ya kadang saya naik kendaraan taksi, tapi yang resmi ya, biar terhindar dari kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan. Kan biasanya di bandara manapun, biasanya saat kita keluar akan banyak orang yang menawarkan jasa untuk mengantar dan sebaiknya. Sejauh ini Mbak sering mengalami hal seperti itu? Oh iya, kadang kan baru keluar, mbak sini mbak, taksi kayak gitu. Cuma ya kadang mesti ini ya, milih-milih juga ya, karena takutnya nanti malah salah-salah kita jadi korban dari kejahatan yang banyak terjadi di bandara-bandara sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta, di sana ada kasus pembiusan. Ada penumpang yang baru tiba dari luar negeri kemudian dijebak dan dirampok oleh
kelompok kriminal. Apa Mbak punya tanggapan terkait dengan masalah-masalah seperti ini? Iya, saya turut prihatin juga ya sebenarnya karena penumpang baru datang, terus kena musibah seperti itu. Cuma ya saya bersyukur sih sampai sekarang semenjak berangkat balik tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi ya diharapkan juga mungkin pihak bandaranya lebih mengutamakan keamanan. Jadi buat para penumpang yang mungkinnya baru datang, iya harus lebih hati-hati. Baik, terima kasih ya Mbak Cynthia atas waktunya. Itu tadi tanggapan dari salah satu warga yang juga merupakan penumpang yang baru tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kita kembali ke Tisa Noveni di Jakarta. Baik, terima kasih Budi Zulkifli atas informasinya dengan salah satu warga, dan pemirsa kita lanjutkan perbincangan kita. Pak, ini tadi kan sudah dijelaskan bagaimana para tersangka ini ditangkap. Mereka ini ditangkap apakah di bandara ketika melakukan aksinya atau mereka ditangkap di tempat yang terpisah? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa setelah kami menerima laporan pada tanggal 28, selanjutnya kami segera bertindak atas perintah Bapak Kapolres untuk melakukan pengungkapan dan sekaligus pengajaran terhadap para tersangka yang sudah kita identifikasikan ini. Dan kita melakukan penangkapan terhadap para tersangka ini di tempat-tempat yang berbeda. Ada yang di daerah Tangerang, ada yang juga di daerah Bekasi, dan ada yang di daerah Jakarta Pusat. Karena para tersangka ini mendiami atau tempat tinggalnya berbeda-beda seperti itu. Kemudian fenomena perampokan dengan modus pembiusan ini trennya sudah sejak kapan sih sebetulnya terjadi di lingkungan wilayah Anda di Polres Bandara Soekarno-Hatta ini? Sebenarnya kasus-kasus pembiusan seperti ini, bila mana kita mengikuti melalui media, sudah sering terjadi. Titik awalnya memang Polres Bandara Soekarno-Hatta. Cuman dari wilayah Bandara Soekarno-Hatta ya, titik awalnya karena para TKI yang datang mereka adalah korbannya. Selanjutnya para tersangka ini melakukannya, aksi pembiusan ini tidak sepenuhnya berada di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, tapi tergantung dari tempatnya. Jadi ada yang di daerah Jakarta Timur, tempat biusnya atau tempat pura-pura untuk tadi ya, pura-pura masuk angin, beli obatnya di situ. Kemudian ada juga yang di daerah mana, daerah Bekasi seperti itu. Nah, jadi ada 3 tempat. Titik awalnya adalah wilayah Bandara Soekarno-Hatta, bertemu dengan korban, kemudian tempat pembiusannya atau pemberian minumannya itu tidak hanya di wilayah kami, tapi juga di wilayah lain. Dan tempat pembuangannya itu tentunya di kabupaten Jadi di lain. wilayah, di berbagai wilayah yang mereka melakukan setiap rangkaian aksi mereka. Oke, begitu ya Pak. Sekarang saya mau ke Mbak Anggi. Mbak Anggi, biasanya kejahatan ini banyak terjadi di tempat-tempat yang sepi, di lingkungan yang sepi. Tapi justru kejahatan seperti ini, pembiusan dan penghipnosisan begitu, itu terjadi justru di tempat ramai. Sebetulnya tren apa ini yang terjadi Mbak Anggi? Iya, jadi sebetulnya dalam studi kejahatan perkotaan ya, ada beberapa tempat yang memang rentan untuk terjadinya kejahatan jalanan. Karena ini kan perampokan itu sebetulnya kalau dari tindakannya kita sebut sebagai crime property related crime atau kejahatan yang memang mengincar harta benda. Dan memang modusnya saja sekarang yang semakin bertambah menjadi dengan pembiusan begitu. Dan ya tadi saya bilang, dan kejahatan jalanan ini memang sudah khas dari perkotaan dan tidak hanya bandara dan tidak hanya tempat sepi sebetulnya, tapi juga tempat-tempat transit, katakanlah bandara, terminal, stasiun, pasar. Di situ juga menjadi situasi yang sangat rentan terhadap dilakukannya kejahatan jalanan. Jadi artinya kalau dibilang hanya tempat-tempat sepi, tidak ya mungkin untuk satu tindak kriminal tertentu begitu, tapi juga tempat-tempat yang ramai dan sebagai tempat transit itu juga termasuk tempat yang rentan atau vulnerable untuk dilakukan kejahatan. Kemudian saya mau ke Mas Denny. Mas Denny, tadi kalau informasi dari para tersangka, mereka tidak sama sekali melakukan tindakan hipnosis begitu. Sebetulnya bagaimana caranya bagi para pelaku kejahatan ini untuk ibaratnya mempengaruhi para calon korbannya? Tapi nanti kita akan jawab usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi.
Sampaikan di awal segmen tadi bahwa saat ini di ibu kota, di kota-kota besar tepatnya begitu banyak terjadi kejahatan, baik itu di tempat ramai ataupun di tempat sepi. Dan kejahatan seperti perampokan pemirsa sedihnya disertai dengan aksi pembiusan dan juga hipnosis. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi kita berbincang dengan Mas Denny, ini sempat terputus ya. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh pelaku? Tren apa ini sebetulnya Mas Denny? Kalau tren mungkin Mbak Anggi tadi yang bisa jawab ya. Kalau saya lebih menyikapi ini bukan tindakan hipnosis, tapi uniknya malah seperti seorang magician atau pesulap melakukan aksinya. Dia menggunakan pengalihan perhatian. Yang bisa kita lihat di sini pasti akan terdiri dari satu komplotan minimal 3 orang. Dan 3 orang ini akan dibagi menjadi yang pertama adalah observer, dia mengamati karena korban pasti banyak dan harus dipilih. Yang kedua adalah convincer atau orang yang bertugas membuat si calon korban ini percaya bahwa dia tidak sedang dalam keadaan berbahaya. Dan eksekutor. Eksekutor bisa di antara kedua orang ini atau mereka bertiga atau satu orang yang terakhir ini tadi. Nah, jadi sebenarnya cara untuk menghindari itu adalah dengan cara kita lebih kritis dan lebih rasional saat ada seseorang menawarkan sesuatu kepada kita. Saya kira sih itu tadi. Karena kalau ini dimasukkan ke tindakan hipnosis memerlukan satu step yang jauh lebih rumit lagi. Kalau kita berbicara mengenai kasus yang sedang kita bahas saat ini, dari tersangka ini memang berdasarkan pengakuan mereka. Mereka tidak melakukan hipnosis sama sekali. Tapi adakah unsur mereka untuk ibaratnya menyelami pikiran atau membuat si korban ini merasa nyaman dengan mereka? Saya kira ilmu yang sama dengan yang Anda punyai, Mbak. Jadi bagaimana cara membuat seseorang menjadi lebih enak, bisa berkomunikasi, membuat mereka berasa nyaman, dan sehingga mereka merasa tidak sedang dalam keadaan berbahaya. Saya kira itu ilmu yang sebenarnya dipunyai oleh banyak orang-orang yang bergelut di bidang profesional, seperti mungkin dokter, mungkin juga seperti Anda, seorang reporter dan sebagainya. Jadi itu yang memang kalau kita lihat, tahap itu memang ada di dalam hipnosis, tapi itu sebenarnya dipunyai oleh semua orang. Dan melalui satu tindakan atau pengajaran tertentu, mungkin saya kira mereka ini pasti pernah diajarkan oleh satu orang, mereka akan bisa melakukan hal tersebut dengan lebih luas lagi. Begitu. Apa ini hanya bisa dilakukan pada orang-orang yang tidak fokus? Kalau misalnya kita berbicara untuk mencoba mempengaruhi seseorang, apa ini hanya bisa dilakukan pada orang yang tidak fokus dengan pikirannya? Atau siapapun bisa menjadi kalau kita berbicara mengenai hipnosis? Sebenarnya ada salah tinjauan, malah sebenarnya orang yang tidak fokus yang tidak bisa dikenakan tindakan itu. Malah karena dia fokus terhadap sesuatu yang berbeda sehingga saat si orang yang ingin berbuat jahat ini mendatangi dia, hal itu bisa dilakukan. Jadi kalau gambarannya seperti ini, ada 2 billboard yang diletakkan di satu tempat yang perempatan dan billboard yang diletakkan di tengah-tengah jalan bebas hambatan, itu akan lebih tinggi nilai sewanya yang di jalan bebas hambatan. Karena saat seperti itu, orang fokus ke tujuan mereka. Saat kita nyetir di tol, kita noleh ke situ dan kita lihat ada iklan tertentu, itu langsung masuk ke alam bawah sadar. Dibandingkan kita di perempatan, terus kita lihat satu iklan, dan kita akan masih berpikir, ya kamu bayar mahal nih di sini, kamu pasti akan jual produk kamu dan sebagainya. Tapi saat seperti itu, fokus kita terhadap tujuan kita. Sehingga saat ada seseorang yang lain yang menawarkan sesuatu, kita akan dengan gampang menerima itu tadi. Jadi malah hati-hati, karena fokusnya berbeda, orang itu terkena. Jadi caranya adalah dengan fokus ke banyak hal. Kepada barang bawaan kita, kepada orang yang menghampiri, bahkan kalau perlu bersifat untuk selalu kritis. Oke begitu. Pak, ini kan kejadian terjadi di tempat ramai. Sekarang saya mau ke Pak Kasat. Kejadian terjadi di tempat ramai, sebetulnya yang menjadi korban ini kebanyakan apakah memang TKI atau warga umum pun juga pernah menjadi korban? Dari laporan masyarakat yang kami terima sampai dengan saat ini rata-rata korbannya adalah tenaga kerja Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. Karena juga ini berdasar dari penyidikan kita, penyampaian dari para tersangka bahwa kenapa mereka lebih fokus, sasaran mereka adalah para TKI, karena para TKI ini tentunya bila mana sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun di luar negeri bekerja, mereka pasti membawa sejumlah uang ataupun benda-benda yang berharga untuk diberikan atau dioleh-olehkan kepada anak dan istrinya.
Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat memang kita sempat berbincang tadi bahwa dari tahun 2014 memang ada sejumlah catatan-catatan kasus. Kalau misalnya kita lihat dari komposisinya, sebetulnya apakah memang korban ini kebanyakan hanya dari kaum laki-laki saja atau ada juga dari kaum perempuan? Sampai dengan saat ini yang kami terima laporan tadi rata-rata adalah laki-laki, Mbak. Jadi untuk korban perempuan sangat minim ya. Kebanyakan adalah laki-laki. Oke, sekarang saya mau ke Mas Denny menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi bahwa korban kebanyakan perempuan. Apakah memang ada perbedaan untuk mudah dipengaruhi itu perempuan atau laki-laki lebih mudah dipengaruhi daripada perempuan untuk menjadi korban kejahatan begitu, Mas Denny? Saya kira karena di kultur kita, para wanita itu lebih susah mengatakan tidak dibanding laki-laki. Sehingga saat ditawarkan sesuatu atau hal-hal yang sifatnya mengajak, mereka merasa tidak enak kalau ditolak. Sehingga mereka akan mengikuti, padahal ternyata itu menggiring mereka ke jurang bahaya itu tadi. Mungkin itu ya kalau membedakan kenapa wanita akan lebih tertarik akan lebih menjadi korban dibandingkan kalau laki-laki seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa, sekarang kami akan mengajak Anda menuju ke Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara. Sudah ada rekan kami, Wana Sari. Kita akan mendengar bagaimana pendapat dari warga Medan, yaitu dari masyarakat yang berada di sekitar Bandara Kuala Namu menanggapi kejahatan serius berupa perampokan yang disertai dengan pembiusan dan juga hipnosis ini. Wana, silakan. Baik Tisa dan juga pemirsa, maraknya tindak kejahatan dengan modus yang terbaru salah satunya yaitu membius korbannya untuk mendapatkan atau menguras harta benda milik korban oleh pelaku, dan yang ini terjadi atau menimpa salah seorang penumpang yang merupakan TKI ketika ia hendak pulang ke kampung halamannya. Dan terkait dengan modus kejahatan ini, kami akan memintai pendapat warga Medan, khususnya mereka yang sering menggunakan maskapai ataupun menggunakan transportasi udara untuk bepergian. Saat ini saya telah bersama dengan salah seorang warga bersama Mas Popo. Selamat malam Mas Popo. Malam. Ya, Mas, terkait dengan kondisi adanya modus kejahatan dengan cara membius korbannya, kemudian pelaku menguras harta bendanya. Nah, Mas sebagai warga yang mungkin pernah ataupun sering bepergian dengan menggunakan angkutan udara, apa pendapatnya? Ya, tingkatkan keamanan untuk rakyat, ya di bandara maupun di darat. Ya seperti sekarang kita rakyatnya udah nggak aman, merasa nggak aman. Nggak aman ya, di darat kita ada pembegalan di mana-mana, apalagi ini dengan berita di udara, penerbangan transportasi udara ada pembiusan. Ya diperketat lagi lah, rakyat sudah tidak aman. Pengamanan seperti apa yang menurut Mas Popo harus diterapkan untuk mengantisipasi ataupun mencegah pelaku-pelaku yang akan berbuat seperti ini? Adanya penyuluhan kepada masyarakat, bagaimana pembiusan itu terjadi. Untuk meningkatkan itu, ya tidak menyapa orang lain yang tidak kenal, tidak menerima minuman maupun makanan dari orang lain yang tidak kita kenal. Ya, menurut saya ya Indonesia harus berpikir apa? Studi banding ke Amerika, di negara Amerika itu sudah ada seperti legalisasi ganja yang menurunkan tingkat kriminalitas di. Nah, Anda sebagai warga, bagaimana kemudian cara memproteksi diri agar tidak menimpa Anda sendiri? Ya, saya sebagai warga memproteknya seperti saya tidak berhubungan dengan orang lain. Saya tidak berhubungan dengan orang yang tidak saya kenal. Ya, saya tidak menerima minuman maupun makanan. Ya, walaupun saya berpergian sendiri, saya hanya sendiri dan saya tidak berkomunikasi dengan orang lain. Terima kasih Mas Popo atas waktunya. Cukup memberikan gambaran begitu ya, baik kepada pemirsa juga yang mungkin sering bepergian dengan angkutan udara, bahwasanya disarankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti modus kejahatan dengan pembiusan ini, di mana sebaiknya para penumpang ataupun warga calon penumpang yang sering menggunakan angkutan udara ini untuk tidak menanggapi ataupun menerima sesuatu dari orang yang tidak dikenal. Demikian tanggapan dari warga Medan terkait dengan hal ini. Saya kembalikan ke Tisa Noveni di Jakarta. Baik, terima kasih Wana Sari atas laporan Anda dan juga telah bersedia memberikan tanggapan dari warga Medan. Dan juga tampaknya tadi pemirsa memberikan tips bagaimana agar terhindar ya menjadi korban kejahatan khususnya perampokan di wilayah bandara. Apa kabar Indonesia Malam? Akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
Per Indonesia Malam akhir pekan dan kami masih bersama dengan 3 orang narasumber kami. Mungkin singkat saja, pertama saya ingin ke Pak Kasat. Pak Kasat, sebetulnya apakah mungkin para pelaku ini memiliki sindikat khusus untuk pembiusan dan perampokan ini? Saya kira ada ya, karena begini, dari hasil penyidikan yang kita ungkap saat ini, ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap para tersangka ini, mereka berguru kepada seseorang berinisial R yang pada 1 tahun sebelumnya juga sudah pernah kita lakukan penangkapan dan sudah divonis di pengadilan dan sudah keluar sekarang. Jadi mereka ini berantai seperti itu. Oke. Mbak Anggi, kemudian ini kan kita ketahui bahwa tindakan kejahatan ini terjadi di kota-kota besar begitu ya. Kira-kira apa sih sebetulnya tips yang harus kita berikan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan serupa? Oke, pertama saya ingin masuk untuk memberitahu bahwa sebetulnya pelaku tindak kejahatan jalanan ini dimudahkan dengan adanya kesempatan ya. Jadi faktor pengawasan sebetulnya yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kita perlu untuk meninjau ulang sebetulnya bagaimana metode pengawasan kita pada ruang-ruang publik. Katakanlah seperti bandara. Bandara itu mempunyai paling tidak 2 metode pengawasan menurut saya. Yang pertama secara elektronik dan yang kedua secara manual. Secara elektronik ini bisa melalui kamera CCTV, tapi ingat bahwa CCTV itu bukan tugasnya untuk surveillance atau untuk mengawasi yang betul-betul konkret begitu ada kejadian langsung datang orang. Biasanya hanya sebagai apabila sudah ada kejadian maka diminta recordnya atau rekamannya. Maka fungsi yang kedua ini yang lebih penting menurut saya yaitu pengawasan yang bersifat manual, manusia. Dan apa yang paling tidak bisa menurunkan motivasi seseorang untuk berbuat kejahatan adalah adanya patroli kalau menurut saya, dan juga berbagai studi terhadap kejahatan jalanan itu metode yang paling ampuh adalah patroli acak atau random patroli ya. Jadi mereka atau petugas kepolisian, petugas bandara, petugas keamanan bandara itu berada pada titik-titik tertentu di jam-jam yang tidak dapat terdeteksi oleh pelaku. Nah, itu biasanya paling tidak bisa menurunkan motivasi karena pelaku kejahatan jalanan paling tidak punya 2, niat dan kesempatan begitu. Nah, untuk himbauan terhadap korban potensial ya yang pasti adalah mawas diri, awareness walaupun berada di dalam ruang publik, tetap paling tidak tetap mawas diri ya terhadap barang yang dibawa gitu dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa dilakukan begitu. Pak Kasat, ini saran dari Mbak Anggi salah satunya adalah melakukan random patroli. Sudahkah dilakukan itu oleh Polres Bandara bekerja sama mungkin dari pihak security di bandara? Sudah. Dan itu selalu rutin dilakukan antara Polres Bandara Soekarno-Hatta bersama-sama dengan pihak aviation security atau pihak pengelola bandara ya. Selalu dan rutin dilakukan. Oke, Mas Denny, kita tadi memang sudah sedikit menyinggung tips-tips apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari kejahatan yang berbau hipnosis ini. Mungkin Mas Denny bisa mempertegas lagi kira-kira apa sebetulnya yang benar-benar harus kita lakukan agar kita terhindar dari tindakan kejahatan ini. Yang perlu digarisbawahi sekali adalah awareness tadi seperti Mbak Anggi sampaikan. Dan satu lagi tips ini saya dapatkan sebenarnya malah dari peserta. Saya waktu itu mengadakan pelatihan untuk memperkenalkan hipnosis di Hong Kong untuk TKW atau buruh migran di sana. Dan saya diceritakan ada seseorang yang waktu itu hampir terkena tapi gagal. Nah, caranya adalah bepergian tidak seorang diri. Jadi at least berdua, paling tidak berdua itu akan memperkecil kemungkinan karena dengan seperti itu akan saling mengawasi. Mungkin itu satu yang bisa dilakukan. Artinya jangan berpergian sendirian, lebih aman berkelompok daripada individual. Berkelompok, ya, Mas betul. Denny, ya? Kalau kita sedang berada di satu tempat yang memang kita asing atau jarang kita jumpai. Atau misalkan kalau dalam hal ini kan mereka pulang dalam kala waktu tertentu kan, nggak setiap saat mereka bisa datang. Pak, ini kalau tadi kata Mas Denny mengatakan bahwa sebaiknya jangan pergi sendirian dalam berbagai kesempatan. Apakah memang dari banyak kasus ini ternyata memang para korban itu pergi sendirian begitu? Beberapa memang sendirian, namun kita menemukan satu kasus di mana pada tanggal 7 Januari kemarin, dan ini juga korbannya sudah kita panggil, itu mereka datang berdua dari luar negeri ya, jadi berdua dan menjadi korban dua-duanya. Oke. Kemudian ada himbauan tidak mungkin yang ingin disampaikan dari Polres Bandara Soekarno-Hatta ini kepada masyarakat, kepada bukan hanya TKI saja yang datang di Bandara Soekarno-Hatta, tapi banyak ribuan warga yang berkunjung ke Bandara Soekarno-Hatta ini untuk sekedar transit atau memang ingin pergi ke Jakarta. Kira-kira apa?
pesan-pesan kami dari pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta kepada masyarakat pengguna fasilitas Bandara Soekarno-Hatta dan khususnya terlebih khusus kepada para TKI yang datang kembali ke tanah air, agar yang pertama bila mungkin akan menanyakan sesuatu hal, bertanyalah kepada orang yang tepat, dalam hal ini tentunya kepada pihak keamanan yang berada di situ. Kemudian yang kedua, bila mana para pengguna bandara, khususnya para TKI ini akan melanjutkan bepergian ke daerah masing-masing, agar menggunakan alat transportasi yang resmi yang disediakan oleh pihak Bandara Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir tentunya bila mana menemukan atau menyadari akan menjadi korban kejahatan, segera melapor kepada pihak keamanan di bandara. Baik, terima kasih Pak Kasat atas informasinya, terima kasih Mbak Anggi, terima kasih Mas Denny. Tentu sebuah informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi pemirsa TV One malam hari ini, di mana pemirsa memang kita sebagai masyarakat, kita sebagai kelompok juga sebagai individu harus tetap waspada dimanapun kita berada, dan waspadalah terhadap tindak kejahatan yang mungkin tidak Anda duga. Dan demikian akhir kebersamaan kita dalam Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Malam bersama Caca Anissa. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Di Sumatera Utara sudah ada rekan kami Wanasari. Kita akan mendengar bagaimana pendapat dari warga Medan, yaitu dari masyarakat yang berada di sekitar Bandara Kuala Namu menanggapi kejahatan serius berupa perampokan yang disertai dengan pembiusan dan juga hipnosis ini. Wana, silakan. Baik Tisa dan juga pemirsa, maraknya tindak kejahatan dengan modus yang terbaru, salah satunya yaitu membius korbannya untuk mendapatkan atau menguras harta benda milik korban oleh pelaku. Dan yang ini terjadi atau menimpa salah seorang penumpang yang merupakan TKI ketika ia hendak pulang ke kampung halamannya. Dan terkait dengan modus kejahatan ini, kami akan memintai pendapat warga Medan, khususnya mereka yang sering menggunakan maskapai ataupun menggunakan transportasi udara untuk bepergian. Saat ini saya telah bersama dengan salah seorang warga bersama Mas Popo. Selamat malam Mas Popo. Malam. Ya, Mas, terkait dengan kondisi adanya modus kejahatan dengan cara membius korbannya, kemudian pelaku menguras harta bendanya. Nah, Mas sebagai warga yang mungkin pernah ataupun sering bepergian dengan menggunakan angkutan udara, apa pendapatnya? Ya, tingkatkan keamanan untuk rakyat. Ya, di bandara maupun di darat. Ya, seperti sekarang kita rakyatnya udah nggak aman, merasa nggak aman. Nggak aman ya, di darat kita ada pembegalan di mana-mana, apalagi ini dengan berita di udara, penerbangan transportasi udara ada pembiusan. Ya diperketat lagi lah, rakyat sudah tidak aman. Pengamanan seperti apa yang menurut Mas Popo harus diterapkan untuk mengantisipasi ataupun mencegah pelaku-pelaku yang akan berbuat seperti ini? Adanya penyuluhan, edukasi, penyuluhan kepada masyarakat, bagaimana pembiusan itu terjadi. Untuk meningkatkan itu, ya tidak menyapa orang lain yang tidak kenal, tidak menerima minuman maupun makanan dari orang lain yang tidak kita kenal. Ya, menurut saya ya Indonesia harus berpikir apa? Studi banding ke Amerika, di negara Amerika itu sudah ada seperti legalisasi ganja yang menurunkan tingkat kriminalitas di. Nah, Anda sebagai warga, bagaimana kemudian cara memproteksi diri agar tidak menimpa Anda sendiri? Ya, saya sebagai warga memproteknya seperti saya tidak berhubungan dengan orang lain. Saya tidak berhubungan dengan orang yang tidak saya kenal. Ya, saya tidak menerima minuman maupun makanan. Ya, walaupun saya berpergian sendiri, saya hanya sendiri dan saya tidak berkomunikasi dengan orang lain. Terima kasih Mas Popo atas waktunya. Cukup memberikan gambaran begitu ya, baik kepada pemirsa juga yang mungkin sering bepergian dengan angkutan udara, bahwasanya disarankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti modus kejahatan dengan pembiusan ini, di mana sebaiknya para penumpang ataupun warga calon penumpang yang sering menggunakan angkutan udara ini untuk tidak menanggapi ataupun menerima sesuatu dari orang yang tidak dikenal. Demikian tanggapan dari warga Medan terkait dengan hal ini. Saya kembalikan ke Tisa Noveni di Jakarta.
Baik, terima kasih Wana Sari atas laporan Anda dan juga telah bersedia memberikan tanggapan dari warga Medan. Dan juga tampaknya tadi pemirsa memberikan tips bagaimana agar terhindar ya menjadi korban kejahatan khususnya perampokan di wilayah bandara. Apa kabar Indonesia Malam? Akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kabar Indonesia Malam akhir pekan dan kami masih bersama dengan 3 orang narasumber kami. Mungkin singkat saja, pertama saya ingin ke Pak Kasat. Pak Kasat, sebetulnya apakah mungkin para pelaku ini memiliki sindikat khusus untuk pembiusan dan perampokan ini? Saya kira ada ya, karena begini, dari hasil penyidikan yang kita ungkap saat ini, ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap para tersangka ini, mereka berguru kepada seseorang berinisial R yang pada 1 tahun sebelumnya juga sudah pernah kita lakukan penangkapan. Dan sudah divonis di pengadilan dan sudah keluar sekarang. Jadi mereka ini berantai seperti itu. Oke. Mbak Anggi, kemudian ini kan kita ketahui bahwa tindakan kejahatan ini terjadi di kota-kota besar begitu ya. Kira-kira apa sih sebetulnya tips yang harus kita berikan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan serupa? Oke, pertama saya ingin masuk untuk memberitahu bahwa sebetulnya pelaku tindak kejahatan jalanan ini dimudahkan dengan adanya kesempatan ya. Jadi faktor pengawasan sebetulnya yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kita perlu untuk meninjau ulang sebetulnya bagaimana metode pengawasan kita pada ruang-ruang publik. Katakanlah seperti bandara. Bandara itu mempunyai paling tidak 2 metode pengawasan menurut saya. Yang pertama secara elektronik dan yang kedua secara manual. Secara elektronik ini bisa melalui kamera CCTV, tapi ingat bahwa CCTV itu bukan tugasnya untuk surveillance atau untuk mengawasi yang betul-betul konkret begitu ada kejadian langsung datang orang. Biasanya hanya sebagai apabila sudah ada kejadian maka diminta recordnya atau rekamannya. Maka fungsi yang kedua ini yang lebih penting menurut saya yaitu pengawasan yang bersifat manual, manusia. Dan apa yang paling tidak bisa menurunkan motivasi seseorang untuk membuat kejahatan adalah adanya patroli kalau menurut saya, dan juga berbagai studi terhadap kejahatan jalanan itu metode yang paling ampuh adalah patroli acak atau random patroli ya. Jadi mereka atau petugas kepolisian, petugas bandara, petugas keamanan bandara itu berada pada titik-titik tertentu di jam-jam yang tidak dapat terdeteksi oleh pelaku. Nah, itu biasanya paling tidak bisa menurunkan motivasi karena pelaku kejahatan jalanan paling tidak punya 2, niat dan kesempatan begitu. Nah, untuk himbauan terhadap korban potensial ya yang pasti adalah mawas diri, awareness walaupun berada di dalam ruang publik, tetap paling tidak tetap mawas diri ya terhadap barang yang dibawa gitu dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa dilakukan begitu. Pak Kasat, ini saran dari Mbak Anggi salah satunya adalah melakukan random patroli. Sudahkah dilakukan itu oleh Polres Bandara bekerja sama mungkin dari pihak security di bandara? Sudah. Dan itu selalu tidak ke Bapak atau tampaknya ramah-ramah saja ke Bapak? Ramah-ramah saja. Gimana? Ramah-ramah saja. Ini yang keberapa kali Bapak melakukan aksi ini, Pak? Yang kelima. Yang keberapa? Kelima kali. Ya. Dari 5 kali aksi ini, apakah semuanya berhasil atau justru ada yang gagal? Ada yang gagal. Ada yang gagal. Ada yang gagal, berapa banyak yang gagal? Sekali. 1 kali ya, Pak ya. Oke, ini yang pemirsa, yang pertama adalah tersangka dengan inisial R, ya bertugas pura-pura untuk menjadi TKI yang baru pulang juga ke tanah air. Selanjutnya ada tersangka yang kedua dengan inisial siapa, Mas? I. Inisial I. Dalam aksi ini, Mas berperan seperti apa? Meracik. Sebagai apa? Meracik jamu. Meracik jamu. Iya. Meracik jamunya di mana? Di warteg. Di mana? Warteg. Di warteg. Mas mendapatkan ramuan-ramuan jamu yang bisa membuat korban tidak sadarkan diri itu dari mana? Ini dari Budi Daryanto. Siapa itu Budi Daryanto? Sebelah saya. Siapa? Ini sebelah saya. Oke. Itu apakah racikan itu sebetulnya lazim digunakan atau apa sebetulnya yang dipergunakan dalam racikan yang mampu membuat korban tidak sadarkan diri? Yaitu dikasih antimo sama napatsin. Kemudian Anda sempat melakukan uji coba untuk racikan tersebut mampu membuat korban tidak sadarkan diri? Pernah minum antimo, ngantuk. Ngantuk. Itu ngantuk. Kalau sampai pingsan pernah tidak seperti korban? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian Mas,
Oke, nanti kami akan lanjutkan kembali pemirsa. Tapi usai jeda berikut, kami masih memiliki 2 tersangka yang akan kami korek informasinya seperti apa modus yang mereka lakukan. Tapi usai jeda berikut, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam dan kami masih dengan sejumlah tersangka. Tadi kami sudah menanyakan 2 orang tersangka seperti apa modus yang mereka lakukan. Nah sekarang ada 3 tersangka terakhir, tersangka nomor 3 dengan Pak siapa? Inisial? D. Pak D. Pak D berperan sebagai apa ketika dalam menjalankan aksi? Beli obat. Beli obat ya. Oke Pak D, ini apa ada dalam menjalankan aksi ini tadi disebutkan oleh rekan Anda bahwa sudah 5 kali menjalankan aksi. Apakah dalam melakukan aksi ini selalu memiliki peran yang sama atau selalu bertukar-tukar peran Pak? Tukar. Oke, bertukar peran. Artinya Bapak pernah menyamar menjadi TKI begitu ya Pak ya? Ya. Pak, ketika menyamar menjadi TKI itu seperti apa? Bapak meyakinkan calon korban agar korban bisa menuruti Bapak untuk pergi bersama-sama? Iya. Bagaimana caranya? Bagaimana? Pulang bareng. Bagaimana? Pulang bareng. Pulang bareng. Iya. Cara membujuk korban agar mau pulang bareng itu seperti apa yang Bapak lakukan? Caranya apakah Bapak mempengaruhi pikirannya dengan melakukan hipnosis atau bagaimana? Tidak. Tidak. Hanya mengajak dan beramah-ramah saja. Bagaimana? Iya. Oke, beramah-ramah saja ya Pak. Lalu ketika itu Bapak membeli obat, apakah Bapak menunggu di warteg tempat teman Bapak membeli obat tersebut atau Bapak menunggu di tempat lain? Tempat lain. Di tempat lain. Pada saat di tempat lain itu Bapak ngapain? Duduk. Duduk? Duduk dalam rangka melakukan tugas apa Pak? Nunggu. Tugas apa? Nunggu. Nunggu dalam artian apa? Apakah berjaga-jaga agar tidak ada pihak keamanan yang mencium gelagat kalian atau bagaimana? Tidak. Tidak apa? Oke, hanya menunggu hasil. Oke, dalam berpakaian bagaimana sih Pak? Bapak kan pernah menjadi calon TKI. Seperti apa pakaian yang Bapak gunakan ketika berusaha untuk menjerat korban? Biasa saja. Biasa saja, menggunakan apa? Mungkin menggunakan ransel, menggunakan jaket, bagaimana? Pakai baju biasa rapi. Baju biasa rapi, oke. Selanjutnya tersangka yang terakhir yang sebetulnya pemirsa ada 6 tersangka tapi baru 4 tersangka yang tertangkap hingga saat ini. Dengan Mas siapa inisial? Inisial J. Mas siapa? J. Mas J. Mas J berperan sebagai apa? Supir, Bu. Sebagai supir. Ketika Anda pernah juga melakukan tukar peran? Tidak pernah. Tidak pernah. Sudah berapa kali mengikuti rekan-rekan Anda? Baru 4 kali, Bu. Baru 4 kali. Kemudian bagaimana uang-uang yang Anda dapatkan dari operasi tindak kejahatan Anda ini? Bagaimana prosedur pembagiannya? Apakah beda-beda berdasarkan kapasitas tugasnya menjadi TKI lebih besar, dapatnya menjadi sopir lebih sedikit, meracik obat lebih sedikit atau bagaimana? Atau dibagi rata? Dibagi rata, Bu. Dibagi rata semua. Terakhir berhasil mendapatkan 10 juta ya? Saya enggak, Bu. Baru. Berapa? Anda selalu bersama dengan komplotan ini dalam menjalankan aksi atau mungkin ada rekan-rekan Anda lain juga? Ada rekan lainnya, Bu. Jadi bagaimana? Ada rekan lainnya, Bu. Supir yang lainnya ada, Bu. Sebetulnya ada berapa banyak dalam satu tim Anda melakukan aksi ini? Karena kan kalau ketika Anda melakukan aksi, Anda mungkin hanya bertiga atau berempat saja. Sebetulnya komplotan Anda ini ada berapa orang? Ada 5. Ada 5 orang. Oke. Ini Anda apa yang Anda pikirkan ketika Anda menjerat korban? Apakah Anda tidak teringat dengan keluarga Anda kalau keluarga Anda juga menjadi korban yang sama? Tidak, Bu. Enggak ingat, Bu. Baik. Terima kasih, Mas. Dan itu pemirsa tadi perbincangan singkat kami bersama dengan 4 orang tersangka. Dan kita kembali, silakan duduk Bapak. Dan seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, kami akan berbincang-bincang dengan sejumlah narasumber kami. Selain ada Pak Kasat Reskrim, juga ada kriminolog, selamat malam Mbak Anggi. Kemudian juga ada ahli hipnosis yaitu Mas Denny. Tapi nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Kita akan menuju ke Makassar, ada rekan kami Budi Zulkifli untuk menyimak seperti apa tanggapan warga atas tindakan kriminal yang berbau hipnosis dan juga pembiusan. Budi, silakan. Iya Tisa, benar sekali. Memang semestinya setiap orang harus berhati-hati untuk menghindari aksi-aksi kriminal yang bisa terjadi di manapun, termasuk di tempat-tempat umum seperti bandara, kemudian di pelabuhan dan juga di tempat-tempat lainnya. Malam ini kami berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan
tentunya hal-hal seperti ini Melakukan tindakan hipnosis begitu. Sebetulnya bagaimana caranya bagi para pelaku kejahatan ini untuk ibaratnya mempengaruhi para calon korbannya. Tapi nanti kita akan jawab usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi. Sampaikan di awal segmen tadi bahwa saat ini di ibu kota, di kota-kota besar tepatnya begitu banyak terjadi kejahatan, baik itu di tempat ramai ataupun di tempat sepi. Dan kejahatan seperti perampokan pemirsa sedihnya disertai dengan aksi pembiusan dan juga hipnosis. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi kita berbincang dengan Mas Denny, ini sempat terputus ya. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh pelaku? Tren apa ini sebetulnya Mas Denny? Kalau tren mungkin Mbak Anggi tadi yang bisa jawab ya. Kalau saya lebih menyikapi ini bukan tindakan hipnosis, tapi uniknya malah seperti seorang magician atau pesulap melakukan aksinya. Dia menggunakan pengalihan perhatian. Yang bisa kita lihat di sini pasti akan terdiri dari satu komplotan, minimal 3 orang. Dan 3 orang ini akan dibagi menjadi yang pertama adalah observer, dia mengamati, karena korban pasti banyak dan harus dipilih. Yang kedua adalah convincer atau orang yang bertugas membuat si calon korban ini percaya bahwa dia tidak sedang dalam keadaan berbahaya. Dan eksekutor. Eksekutor bisa di antara kedua orang ini atau mereka bertiga atau satu orang yang terakhir ini tadi. Nah, jadi sebenarnya cara untuk menghindari itu adalah dengan cara kita lebih kritis dan lebih rasional saat ada seseorang menawarkan sesuatu kepada kita. Saya kira sih itu tadi. Karena kalau ini dimasukkan ke tindakan hipnosis memerlukan satu step yang jauh lebih rumit lagi. Kalau kita berbicara mengenai kasus yang sedang kita bahas saat ini, dari tersangka ini memang berdasarkan pengakuan mereka. Mereka tidak melakukan hipnosis sama sekali. Tapi adakah unsur mereka untuk ibaratnya menyelami pikiran atau membuat si korban ini merasa nyaman dengan mereka? Saya kira ilmu yang sama dengan yang Anda punyai, Mbak. Jadi bagaimana cara membuat seseorang menjadi lebih enak, bisa berkomunikasi, membuat mereka berasa nyaman, dan sehingga mereka merasa tidak sedang dalam keadaan berbahaya. Saya kira itu ilmu yang sebenarnya dipunyai oleh banyak orang-orang yang bergelut di bidang profesional, seperti mungkin dokter, mungkin juga seperti Anda, seorang reporter dan sebagainya. Jadi itu yang memang kalau kita lihat, tahap itu memang ada di dalam hipnosis, tapi itu sebenarnya dipunyai oleh semua orang. Dan melalui satu tindakan atau pengajaran tertentu, mungkin saya kira mereka ini pasti pernah diajarkan oleh satu orang, mereka akan bisa melakukan hal tersebut dengan lebih luas lagi. Begitu. Apa ini hanya bisa dilakukan pada orang-orang yang tidak fokus? Kalau misalnya kita berbicara untuk mencoba mempengaruhi seseorang, apa ini hanya bisa dilakukan pada orang yang tidak fokus dengan pikirannya? Atau siapapun bisa menjadi kalau kita berbicara mengenai hipnosis? Sebenarnya ada salah tinjauan, malah sebenarnya orang yang tidak fokus yang tidak bisa dikenakan tindakan itu. Malah karena dia fokus terhadap sesuatu yang berbeda sehingga saat si orang yang ingin berbuat jahat ini mendatangi dia, hal itu bisa dilakukan. Jadi kalau gambarannya seperti ini, ada 2 billboard yang diletakkan di satu tempat yang perempatan dan billboard yang diletakkan di tengah-tengah jalan bebas hambatan, itu akan lebih tinggi nilai sewanya yang di jalan bebas hambatan. Karena saat seperti itu, orang fokus ke tujuan mereka. Saat kita nyetir di tol, kita noleh ke situ dan kita lihat ada iklan tertentu, itu langsung masuk ke alam bawah sadar. Dibandingkan kita di perempatan, terus kita lihat satu iklan, dan kita akan masih berpikir, ya kamu bayar mahal nih di sini, kamu pasti akan jual produk kamu dan sebagainya. Tapi saat seperti itu, fokus kita terhadap tujuan kita. Sehingga saat ada seseorang yang lain yang menawarkan sesuatu, kita akan dengan gampang menerima itu tadi. Jadi malah hati-hati, karena fokusnya berbeda, orang itu terkena. Jadi caranya adalah dengan fokus ke banyak hal. Kepada barang bawaan kita, kepada orang yang menghampiri, bahkan kalau perlu bersifat untuk selalu kritis. Oke begitu. Pak, ini kan kejadian terjadi di tempat ramai. Sekarang saya mau ke Pak Kasat. Kejadian terjadi di tempat ramai, sebetulnya yang menjadi korban ini kebanyakan apakah memang TKI atau warga umum pun juga pernah menjadi korban? Dari laporan masyarakat yang kami terima sampai dengan saat ini rata-rata korbannya adalah tenaga kerja Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. Karena juga ini berdasar dari penyidikan kita, penyampaian dari para tersangka bahwa kenapa mereka lebih fokus, sasaran mereka adalah para TKI, karena para TKI ini tentunya bila mana sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun di luar negeri bekerja,
mereka pasti membawa sejumlah uang ataupun benda-benda yang berharga untuk diberikan atau dioleh-olehkan kepada anak dan istrinya. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat memang kita sempat berbincang tadi bahwa dari tahun 2014 memang ada sejumlah catatan-catatan kasus. Kalau misalnya kita lihat dari komposisinya, sebetulnya apakah memang korban ini kebanyakan hanya dari kaum laki-laki saja atau ada juga dari kaum perempuan? Sampai dengan saat ini yang kami terima laporan tadi rata-rata adalah laki-laki, Mbak. Jadi untuk korban perempuan sangat minim ya. Kebanyakan adalah laki-laki. Oke, sekarang saya mau ke Mas Denny menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi bahwa korban kebanyakan perempuan. Apakah memang ada perbedaan untuk mudah dipengaruhi itu perempuan atau laki-laki lebih mudah dipengaruhi daripada perempuan untuk menjadi korban kejahatan begitu, Mas Denny? Saya kira karena di kultur kita, para wanita itu lebih susah mengatakan tidak dibanding laki-laki. Sehingga saat ditawarkan sesuatu atau hal-hal yang sifatnya mengajak, mereka merasa tidak enak kalau ditolak. Sehingga mereka akan mengikuti, padahal ternyata itu menggiring mereka ke jurang bahaya itu tadi. Mungkin itu ya kalau membedakan kenapa wanita akan lebih tertarik akan lebih menjadi korban dibandingkan kalau laki-laki seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa, sekarang kami akan mengajak Anda menuju ke Bandara Kuala Namu. Ini harus diantisipasi oleh setiap penumpang yang berangkat maupun tiba di bandara manapun itu. Malam ini saya bersama dengan salah satu penumpang, dengan Mbak Cynthia. Selamat malam, Mbak. Sinta Sundaria malam. Iya, Mbak Sinta. Mbak Sinta ini baru tiba dari Lampung, tiba di Makassar. Kita ingin mendengar komentarnya, Mbak, terkait dengan maraknya aksi kriminalitas di tempat-tempat umum, termasuk di bandara, kemudian di tempat-tempat lainnya. Sebagai penumpang, biasanya Mbak saat turun dari pesawat, itu biasa melakukan hal-hal apa saja untuk menghindari aksi-aksi kriminal yang mungkin saja bisa dilakukan oleh orang-orang yang berniat jahat? Ya biasanya sih kalau habis turun ya keluar dari bandara, itu saya langsung nyari biasa nunggu jemputan. Cuma kadang kalau nggak ada yang jemput ya kadang saya naik kendaraan taksi, tapi yang resmi ya, biar terhindar dari kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan. Kan biasanya di bandara manapun, biasanya saat kita keluar akan banyak orang yang menawarkan jasa untuk mengantar dan sebaiknya. Sejauh ini Mbak sering mengalami hal seperti itu? Oh iya, kadang kan baru keluar, mbak sini mbak, taksi kayak gitu. Cuma ya kadang mesti ini ya, milih-milih juga ya, karena takutnya nanti malah salah-salah kita jadi korban dari kejahatan yang banyak terjadi di bandara-bandara sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta, di sana ada kasus pembiusan. Ada penumpang yang baru tiba dari luar negeri kemudian dijebak dan dirampok oleh kelompok kriminal. Apa Mbak punya tanggapan terkait dengan masalah-masalah seperti ini? Saya turut prihatin juga ya sebenarnya, karena penumpang baru datang terus kena musibah seperti itu. Cuma ya saya bersyukur sih sampai sekarang semenjak berangkat balik tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi ya diharapkan juga mungkin pihak bandaranya lebih mengutamakan keamanan. Jadi buat para penumpang yang mungkinnya baru datang, harus lebih hati-hati. Baik, terima kasih ya Mbak Cynthia atas waktunya. Itu tadi tanggapan dari salah satu warga yang juga merupakan penumpang yang baru tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kita kembali ke Tisa Noveni di Jakarta. Baik, terima kasih Budi Zulkifli atas informasinya dengan salah satu warga, dan pemirsa kita lanjutkan perbincangan kita. Pak, ini tadi kan sudah dijelaskan bagaimana para tersangka ini ditangkap. Mereka ini ditangkap apakah di bandara ketika melakukan aksinya atau mereka ditangkap di tempat yang terpisah? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa setelah kami menerima laporan
pada tanggal 28. Selanjutnya kami segera bertindak atas perintah Bapak Kapolres untuk melakukan pengungkapan dan sekaligus pengajaran terhadap para tersangka yang sudah kita identifikasikan ini. Dan kita melakukan penangkapan terhadap para tersangka ini di tempat-tempat yang berbeda. Ada yang di daerah Tangerang, ada yang juga di daerah Bekasi, dan ada yang di daerah Jakarta Pusat. Karena para tersangka ini mendiami atau tempat tinggalnya berbeda-beda seperti itu. Kemudian fenomena perampokan dengan modus pembiusan ini trennya sudah sejak kapan sih sebetulnya terjadi di lingkungan wilayah Anda di Polres Bandara Soekarno-Hatta ini? Sebenarnya kasus-kasus pembiusan seperti ini, bila mana kita mengikuti melalui media, sudah sering terjadi. Titik awalnya memang Polres Bandara Soekarno-Hatta. Cuman jadi wilayah Bandara Soekarno-Hatta ya titik awalnya, karena para TKI yang datang mereka adalah korbannya. Selanjutnya para tersangka ini melakukannya, aksi pembiusan ini tidak sepenuhnya berada di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, tapi tergantung dari tempatnya. Jadi ada yang di daerah Jakarta Timur, tempat biusnya, atau tempat pura-pura untuk tadi ya, pura-pura masuk angin, beli obatnya di situ. Kemudian ada juga yang di daerah mana, daerah Bekasi seperti itu. Nah, jadi ada 3 tempat. Titik awalnya adalah wilayah Bandara Soekarno-Hatta, bertemu dengan korban, kemudian tempat pembiusannya atau pemberian minumannya itu tidak hanya di wilayah kami, tapi juga di wilayah lain. Dan tempat pembuangannya itu tentunya di kabupaten. Jadi di wilayah, di berbagai wilayah yang mereka melakukan setiap rangkaian aksi mereka. Oke, begitu ya Pak. Sekarang saya mau ke Mbak Anggi. Mbak Anggi, biasanya kejahatan ini banyak terjadi di tempat-tempat yang sepi, di lingkungan yang sepi. Tapi justru kejahatan seperti ini, pembiusan dan penghipnosisan begitu, itu terjadi justru di tempat ramai. Sebetulnya tren apa ini yang terjadi Mbak Anggi? Iya, jadi sebetulnya dalam studi kejahatan perkotaan ya, ada beberapa tempat yang memang rentan untuk terjadinya kejahatan jalanan. Karena ini kan perampokan itu sebetulnya kalau dari tindakannya kita sebut sebagai crime property related crime atau kejahatan yang memang mengincar harta benda. Dan memang modusnya saja sekarang yang semakin bertambah menjadi dengan pembiusan begitu. Dan ya tadi saya bilang, dan kejahatan jalanan ini memang sudah khas dari perkotaan dan tidak hanya bandara dan tidak hanya tempat sepi sebetulnya, tapi juga tempat-tempat transit, katakanlah bandara, terminal, stasiun, pasar. Di situ juga menjadi situasi yang sangat rentan terhadap dilakukannya kejahatan jalanan. Jadi artinya kalau dibilang hanya tempat-tempat sepi, tidak ya mungkin untuk satu tindak kriminal tertentu begitu, tapi juga tempat-tempat yang ramai dan sebagai tempat transit itu juga termasuk tempat yang rentan atau vulnerable untuk dilakukan kejahatan. Kemudian saya mau ke Mas Denny. Mas Denny, tadi kalau informasi dari para tersangka, mereka tidak sama sekali melakukan intai korban yang baru pulang dari luar negeri. Biasanya incarannya adalah TKI, kemudian kedua pelaku menyiapkan mobil Toyota Avanza hitam, yang ketiga setelah menentukan calon korban, pelaku langsung bereaksi, yang keempat kemudian pelaku berpura-pura menjadi TKI yang juga baru pulang dari luar negeri. Lalu pelaku mengajak ngobrol para korbannya atau salah satu korbannya, dan pelaku mengajak korban pulang ke daerah tujuan bersama dirinya. Lalu korban pun tampaknya tidak curiga dan menurut saja pada pelaku. Lalu korban masuk ke dalam mobil di mana di dalamnya sudah ada 5 tersangka yang juga pura-pura menumpang mobil tersebut. Selanjutnya mobil pun melaju keluar bandara. Lalu di tengah jalan korban ditawari minuman jamu yang sudah diracik dengan obat tidur oleh tersangka. Obat bius yang dosisnya tinggi pun membuat korban langsung tidak sadarkan diri, dan saat korban tidak sadarkan diri itulah para pelaku melucuti semua barang berharga milik korban, lalu korban pun dibuang di tengah jalan di luar kota tepatnya, dan ketika sudah sadarkan diri, korban ternyata berada di rumah sakit pada keesokan harinya. Dan pemirsa, seperti yang kami sampaikan, kami sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, yaitu Kompol Azhari Kurniawan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bersedia berbagi waktu di sini berbincang bersama kami. Tadi kami sudah menampilkan informasi modus yang dilakukan oleh para pelaku ini. Apa betul modus yang dilakukan seperti itu, atau mungkin ada modus lain yang dilakukan tersangka? Jadi benar bahwa sebagaimana hasil penyelidikan dan penyidikan kami,
modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini adalah pertama berpura-pura menjadi tenaga kerja Indonesia juga yang baru datang dari luar negeri, yang mengincar sasarannya ini adalah para tenaga kerja Indonesia yang baru pulang juga. Setelah kemudian mengaku sebagai TKI yang baru pulang juga, memperkenalkan diri kepada calon korbannya. Selanjutnya si tersangka menawari tumpangan ke kampung halaman si para korban ini. Kemudian di tengah jalan, setelah korban bersedia atau mau untuk mengikuti para tersangka, kemudian di tengah jalan salah satu tersangka mengeluh, berpura-pura mengeluh masuk angin dan minta dibelikan obat. Nah, di tengah jalan itulah kemudian salah satu pelaku yang ada di dalam mobil membelikan obat yang sudah dicampur dengan air putih. Kemudian diantaranya diberikan ramuan tersebut kepada si korban. Setelah korban minum, kemudian selang 5 menit sampai 10 menit korban tidak sadarkan diri. Sebagaimana kasus yang kemarin kita ungkap, selama 1 kali 24 jam si korban ini tidak sadarkan diri dan menyadari dirinya menjadi korban perampokan atau pencurian dengan kekerasan ini sudah di sebuah rumah sakit di daerah Purwakarta. Ya, kemudian bagaimana akhirnya pihak kepolisian atau Polres Bandara ini berhasil mengungkap kasus ini? Apa mungkin ada laporan dari tersangka, lalu bagaimana mengusutnya? Pada kejadian terakhir kemarin, pada tanggal 26 kejadian, kemudian tanggal 27 korban sadar di rumah sakit di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya tanggal 28 Februari korban datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk membuat laporan polisi dan segera kita melakukan langkah-langkah untuk pengungkapan kasus ini karena ini merupakan kasus yang cukup menjadi atensi pimpinan kami menyangkut masalah tenaga kerja Indonesia, di mana para TKI yang sudah cukup lama bekerja di luar negeri kemudian datang ke Indonesia, ke tanah air untuk bertemu dengan keluarganya, namun di tengah jalan atau perjalanan pulang menjadi korban. Sehingga setelah kemudian kami mendapat perintah dari pimpinan untuk mengungkap kasus ini, kami segera melakukan analisa terhadap CCTV Bandara Soekarno-Hatta dan juga analisa dari kedatangan para korban dan juga para tersangka di areal Bandara Soekarno-Hatta. Dan pada tanggal 1 subuh, 1 Maret, tidak sampai 1 kali 24 jam, kami berhasil membekuk para pelakunya. Dari 6 orang yang kita identifikasi sebagai pelaku, 4 orang berhasil kita tangkap, sedangkan 2 masih kami kejar. Bagaimana kemudian bisa mengetahui identitas para tersangka ini? Apakah melalui CCTV atau bagaimana? Pada dasarnya kami selalu bekerja sama dengan pihak Angkasa Pura dalam hal ini untuk menganalisa para pelaku-pelaku kejahatan yang sering beroperasi di wilayah terminal 1, 2, 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pada awalnya kita mendasari dari analisa CCTV itu. Kemudian dan apakah para tersangka ini juga memasukkan unsur hipnosis dalam melakukan aksinya atau justru mereka hanya mengandalkan pembicaraan? Sampai dengan saat ini hasil penyelidikan kami belum menemukan adanya indikasi perilaku hipnotis. Jadi murni dengan menipu kemudian memberikan obat bius dan dibuang di hutan di daerah Purwakarta. Baik, dan sekarang saya akan mencoba untuk bertanya langsung kepada tersangka. Di sini sudah ada 4 orang tersangka, pemirsa. Yang pertama ini, ia bertugas sebagai apa? Dengan Pak siapa? Dengan inisial siapa? Pak Rusli. Oke, Pak R. Pak R, dalam aksi ini Bapak berperan sebagai apa? Saya pura-pura jadi TKI yang datang dari luar negeri. Ya, kemudian melihat korban keluar dari pintu kedatangan, lalu saya ikutin, kemudian saya ajak ngobrol untuk menanyakan tujuannya. Begitu udah tahu tujuannya, kita mau ajak pulang bareng naik mobil. Kemudian Bapak melihat ada korban ini ada rasa curiga